يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة Baik, terima kasih artis kita. Sebelumnya sini Lan. Ini nyaman juga. Burung cendrawasih merupakan burung yang menjadi maskot Pulau Papua, terbagi menjadi 41 spesies dan tersebar di Papua Barat sebanyak 38 spesiesnya, di Pulau Torres hingga ke Australia bagian timur. Jenis cendrawasih yang paling dikenal diantaranya cendrawasih kuning besar atau cendrawasih Paradise opoda. Burung cendrawasih sendiri memiliki ukuran yang beragam tergantung jenis spesiesnya, yang terbagi menjadi spesies Kingbird of Paradise, yaitu 15 cm ukurannya, hingga spesies Black Cyclabill, yaitu 110 cm atau 1 meter ukurannya. Karakteristik utama burung cendrawasih terletak pada warna bulunya yang menarik perhatian seperti merah, hijau, dan biru. Burung cendrawasih juga dijuluki Bird of Paradise di Eropa atau burung dari surga. Sayang, karena keindahannya ini, burung cendrawasih menjadi burung yang banyak diburu dan kian langka keberadaannya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan makbulan. Berapa banyak orang puasa dari subuh sampai maghrib, dia berpuasa menahan lapar, haus dia tahan, ya Allah ntar tidur, bangun lagi, sholat lagi, kelaparan dia rasa, tapi ternyata yang dia tahan cuman lapar dan haus. Kenapa? Pahala puasanya sudah hilang, isinya selama 1 hari walaupun dia nahan makan dan minum, tapi dia ngomongin orang, gibahin orang,
ya, nyari-nyari kesalahan orang lain, berkata kotor. Mohon maaf, hati-hati ibu-ibu sekalian, lagi puasa ngomongin yang vulgar dan kotor itu pun batal pahala puasa. Bukan puasanya, pahala puasa. Ibu, suami libur, lagi bulan Ramadan, ngobrol sama suami, tiba-tiba yang diobrolin tentang masalah-masalah vulgar. Ya nanti kalau udah maghrib ya, maghrib gitu. Iya, emang kenapa kalau udah maghrib? Iya pokoknya begitu ya Yahya. Yang diomongin macem-macem dan sampai masuk dalam kategori pembahasan suami istri yang harusnya nggak dibahas gitu. Ketika puasa itu dapat membatalkan pahala puasa. Ya, jadi ini harus hati-hati, jangan sampai kebablasan. Apalagi ngomongin orang lagi puasa, enak apa enggak? Benar. Ketemu di majelis ta'lim nih, di majelis Rumil, ya Masya Allah, ada aja kesalahan orang lain yang nampak di hadapan kita. Padahal kita lagi puasa, itu membatalkan pahala puasa secara pahala, tapi tidak secara zohir. Dari Abu Hurairah juga diriwayatkan baginda Nabi SAW bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'." Dalam riwayat ilal ju' wal 'atas. "Rubba qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar." Alangkah banyaknya orang berpuasa tidak ia dapatkan kecuali hanya lapar. Dalam riwayat lapar dan dahaga. Dan alangkah banyaknya orang yang bangun di tengah malam yang ia dapat hanya capeknya begadang. Kenapa? Dia melakukan itu semua adalah dibarengi dengan kemaksiatan yang menghabiskan pahala. Jadi sebagian orang tidak sadar bahwasanya kadang melakukan kebaikan dibarengi dengan kemaksiatan. Harapannya adalah diterima kebaikannya. Tapi kemaksiatannya telah menghabiskan pahalanya. Dapat apa dia? Dapat dosa malahan. Maka dari itu dalam kita berpuasa hendaknya kita bisa menghindarkan hal-hal yang menjadikan Allah murka. Seperti tadi menggunjing, mencaci, mengolok. Lesan kita jaga. Tidak mudah emosi. Kita latih di bulan Ramadan sehingga nanti keluar dari bulan Ramadan kita juga tetap dalam keadaan normal. Tidak gampang terpengaruh dengan berita apapun yang sampai ke telinga kita. Sehingga kita tidak memberikan reaksi yang negatif terhadap. Kepintaran semua manusia di bumi dengan seorang Sayyidah Aisyah itu masih unggul pintarnya Sayyidah Aisyah dengan semua kepintaran perempuan di bumi. Bisa saya gambarkan Bu ya, Sayyidah Aisyah itu saking kuat ingatannya, itu bisa mengingat dan menyampaikan kembali semua peristiwa runtut dari awal sampai akhirnya. Dan dahsyatnya bukan hanya saat beliau ada di masanya. Jadi setelah dewasa pun itu bisa cerita masa kecilnya runtut. Dari kejadian-kejadian. Termasuk semua ayat yang turun di era itu kepada Nabi, itu bisa direkam sempurna. Jadi tahu kapan turunnya, dalam kejadian apa, seperti apa gambarannya Sayyidah Aisyah. Ya. Dan itu dihasilkan bukan hasil dari biasa saja, ditemukan seperti itu adanya, bukan. Tapi dari pendidikan keluarga. Jadi kalau kita belajar biografi Sayyidah Aisyah dan kita ingin ikuti, kalau ibu ingin mencetak anaknya pintar dengan kepintaran yang tinggi dan dimuliakan bahkan oleh Allah, apalagi sama-sama perempuan, maka kita sudah punya referensinya. Ya, jadi sudah Bu, namanya Wonder Woman, Catwoman itu fiktif semua. Kita sudah punya idol yang memang nyata sifatnya, sudah nyata. وعملوا الصالحات فلهم